Presiden berpidato di hari kita mengenang korban-korban pelanggaran hak asasi manusia sedunia. Indonesia korbannya itu banyak sekali itu dalam segala macam peristiwa. Dan peristiwa terakhir ada di kilometer 50 dan Presiden tidak mengucapkan satu kalimat pun. Apa dia nggak punya TV? Apa dia nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini namanya Presiden pengecut sebetulnya. Hanya itu kesimpulan saya. Saya masih mengamati misteri di kilometer 50 dan banyak hal yang harus kita uraikan dari peristiwa itu dan dikaitkan dengan moral publik yang sekarang sedang memperoleh momentum untuk menghasilkan ulang Indonesia yang bermartabat. Ya, nah kalau kita lihat perkembangan di lapangan, kelihatannya Mabes Polri mengambil jalan keras ini karena Mabes Polri akhirnya lewat Kabareskrim ini langsung turun Kabareskrimnya menyatakan bahwa ada bukti bahwa Laskar FPI itu menyerang polisi. Menurutnya ada jelaga di tangannya. Yang kita tahu otopsinya dilakukan di RS Polri kan, Bung Rocky. Di satu sisi kita juga menangkap Presiden Jokowi sama sekali ketika kemarin pidato HAM tidak menyinggung soal kasus ini. Dan satu lagi yang menarik menurut saya, ada anak muda namanya Irfan Ghani. Dia mengumpulkan dana untuk para korban. Sampai hari ini sejak Senin kemarin sudah terkumpul 1,7 miliar. Ini luar biasa solidaritas masyarakat. Fenomena apa yang Anda tangkap dengan ini, Bung Rocky? Dua fenomena yang langsung bertabrakan secara moral. Presiden berpidato di hari kita mengenang korban-korban pelanggaran hak asasi manusia sedunia. Indonesia korbannya itu banyak sekali itu dalam segala macam peristiwa. Dan peristiwa terakhir ada di kilometer 50 dan Presiden tidak mengucapkan satu kalimat pun. Apa dia nggak punya TV? Apa dia nggak baca koran? Apa dia nggak punya pembisik? Apa dia nggak punya kemampuan untuk menghadapi masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lagi marah soal HAM. Ini namanya Presiden pengecut sebetulnya. Hanya itu kesimpulan saya. Yang kedua, ada aktivis hak asasi, humanities, yang berupaya untuk menghasilkan semacam bantuan real pada korban-korban di kilometer 50 itu. Dan berhasil mengumpulkan tadi berapa 1,7 miliar gitu. Nah itu artinya rakyat memang menginginkan ada keadilan itu yang belum bisa disodorkan negara. 1,7 miliar itu mungkin hanya perlu satu konglomerat untuk mengirimkan 1,7 miliar ke Solo dan ke Medan. Tapi itu bukan uang pemilu, ini uang simpati dari rakyat. Nah saya bayangkan itu, kalau 10.000 rupiah, 15.000 rupiah, di bawah 50.000, itu artinya ada puluhan ribu, ratusan ribu rakyat kecil yang menyumbang pada peristiwa misteri itu. Jadi ada moral publik yang berhasil dikumpulkan oleh seorang netizen untuk memperlihatkan pada negara bahwa Anda seharusnya berkaca bahwa rakyat marah dan karena itu rakyat meminta agar supaya peristiwa ini diusut. Jadi 1,7 miliar itu adalah tanda berkabung yang datang dari kesadaran moral publik. 1,7 miliar yang disodorkan oleh satu konglomerat untuk pemilu di Solo maupun Medan itu adalah tanda arogansi. Jadi kita lihat kontras itu dan kita percaya bahwa akal sehat publik akan terus menuntut agar supaya peristiwa ini betul-betul diuraikan sedetil-detilnya supaya kita tahu evilnya di mana tuh, di mana si evil bersembunyi, kejahatan bersembunyi di mana. Karena sering dikatakan devil, setan itu selalu ada dalam detil. Nah detil ini yang sedang kita bongkar. Jadi saya menganggap bahwa upaya untuk membekuk Habib Rizik itu memang desain istana. Analisis saya begitu. Dan itu terlihat dari mereka yang berkumpul sejak kedatangan Habib Rizik itu dipantau WA-nya, teleponnya, segala macam itu. Untuk dijebakkan ke dalam skenario penangkapan Habib Rizik. Padahal Habib Rizik dari awal itu kesalahannya adalah kesalahan dalam undang-undang kesehatan.
bukan kesalahan melawan negara, bukan kesalahan melawan kemanusiaan, bukan kesalahan korupsi segala macam. Jadi dia diintai terus untuk dicelakakan. Kan itu yang terbaca di dalam keterangan pers pejabat negara. Dan publik paham itu. Mulai dari pemanggilan Anies Baswedan, itu upaya untuk menggiring opini bahwa ada satu kelompok yang terus-menerus berkumpul, entah online, entah secara fisik di Petamburan, dan Petamburan jadi semacam istana rakyat, istana alternatif. Jadi terganggu betul nih istana presiden karena ada istana rakyat baru tuh. Nah di situ kita menghitung bagaimana kekuasaan itu ketakutan menghadapi tuntutan keadilan. Oke, mengapa begitu ditakuti Habib Rizik Syihab? Toh kalau bagaimanapun juga Jokowi lepas dari persoalan kontroversi dan berbagai persoalan-persoalan tuduhan kecurangan sudah terpilih dan duduk manis di istana negara. Artinya ada kejahatan yang sebetulnya rasa bersalah di dalam istana itu. Kalau dia nggak ada rasa bersalah, dia terima aja undangan Habib Rizik untuk berdialog. Bahkan Habib Rizik menyodorkan diri berkali-kali untuk lakukan rekonsiliasi itu. Kan itu poinnya kan. Kan tadinya bidikan itu diarahkan pada Gatot Nurmantio dengan kami yang tiap hari lakukan deklarasi dan publik menyambut itu sebagai upaya baru untuk menghasilkan perubahan. Lalu pindah ke Habib Rizik. Karena Habib Rizik lebih konkret memang, ada massa besar di belakangnya, ada kekuatan politik besar. Nah ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka yang ada di istana selalu terganggu kalau ada kumpulan orang yang mulai menuntut keadilan. Dari KAMI sampai FPI, LSM yang kritis, LBH kembali menunjukkan kemampuan dia untuk melihat problem ini sebagai problem pendangkalan hak asasi manusia. Jadi berbagai macam sektor di masyarakat sipil memang menghendaki agar supaya kekuasaan ini diadili secara etis. Karena berbagai macam pelanggaran dan inkonsistensi, kita nggak usah sebut lagi kegagalan pembangunan lah. Karena dari awal kita udah tahu bahwa cara pemerintah merayakan arogansinya dan dengan memamerkan infrastruktur dan sekarang mangkrak semua tuh. Sekarang kita balik pada inti dari demokrasi, inti dari Pancasila, yaitu merawat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan Presiden gagu dan gagap untuk mengucapkan bahkan satu kalimat yang bermutu, yang menandakan bahwa dia paham Pancasila. Ini nggak ada, tidak terlihat, bahasa tubuhnya tidak terlihat paham tentang keadaan, namanya dangkal dan tidak ingin menunjukkan semacam intensi untuk perdamaian tuh. Jadi konfrontasi akan berlangsung terus justru karena arogansi kekuasaan. Konfrontasi antara masyarakat sipil dan istana. Masyarakat sipil itu sekarang sedang diwakili oleh Habib Rizik, juga diwakili oleh KAMI. Sekarang dia diperluas, diwakili oleh emak-emak, diwakili oleh tukang ojek, diwakili oleh tukang warung, diwakili oleh pedagang keliling yang mengumpulkan uang Rp20.000 untuk menyumbang pada laskar-laskar FPI. Itu sinyal moral yang sangat kuat, yang tidak bisa diabaikan lagi.